Halo teman-teman, bersama Satya. Sebelumnya, buat yang belum tahu, Lenovo Vantage adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Lenovo dengan tujuan untuk mempermudah pengguna produk Lenovo. Lenovo Vantage dapat diunduh di Microsoft Store, tetapi ada juga yang sudah terinstall Lenovo Vantage saat pertama kali kita membeli. Lalu, apa saja sih fitur-fitur dari Lenovo Vantage? Keuntungan buat kita itu apa? Sampai-sampai Lenovo mau mengembangkan aplikasi tersebut yang tentunya mempunyai manfaat, bukan? Kali ini kami akan menjelaskan fitur-fitur yang paling sering digunakan di Lenovo Vantage, terutama buat pengguna Lenovo baru yang masih sangat awam. Video ini bisa menjadi solusi. Di menu utama, Lenovo Vantage akan menampilkan GPU, CPU, VRAM, Lenovo Edge, System Tools, dan Quick Setting. Pada System Tools terdapat menu System Update, Macro Key, Power, Media, Hardware Scan, Legend Accessories Central, dan Nahimic. Kita dapat menggunakan System Update untuk melakukan update terhadap driver, BIOS, maupun Windows Update. Untuk penjelasan mengenai apa itu driver, apa itu BIOS, tidak akan kami bahas pada video ini. Saran kami buat pengguna awam atau pengguna bukan profesional, sebaiknya jangan melakukan update BIOS maupun driver jika pada versi saat yang Anda gunakan saat ini tidak terdapat masalah. Sebenarnya update Windows juga tidak perlu dilakukan kalau tidak mendesak, tetapi demi keamanan laptop kita, bolehlah Windows kita untuk diupdate. Saran dari kami, saat Windows update atau saat mengupdate Windows, gunakanlah koneksi internet yang baik, yang stabil. Jangan sampai pada saat melakukan update, tiba-tiba koneksi terputus. Hal tersebut dapat mengakibatkan error pada Windows. Dan jika serius, bisa harus melakukan reset Windows. Kita lanjut ke Macro Key. FYI, ini masih di menu System Tools ya. Macro Key ini digunakan untuk keperluan gaming maupun operasi yang lainnya. Dengan Macro Key ini memudahkan kita saat gaming. Misalnya, kita bisa menyetel tombol Macro Key sesuai keinginan kita lewat Lenovo Vantage ini. Mengenai cara penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai Macro Key ini akan dijelaskan pada lain waktu. Stay tune ya. Kemudian fitur power. Nah, di fitur power ini nanti akan dibagi lagi untuk memudahkan kita mengatur laptop kesayangan kita ini. Yaitu ada power, audio, display dan kamera, serta input dan output aksesoris. Di bagian power, kita dapat melihat banyak sekali pengaturan yang tersedia. Mulai dari Lenovo Toolbar, yaitu gambar baterai besar pada taskbar. Kita dapat melakukan enable atau disable Lenovo Vantage Toolbar ini. Tetapi saran kami sebaiknya tampilkan saja, karena sangat membantu dalam penggunaan laptop sehari-hari. Mengapa? Karena di Lenovo Vantage Toolbar ini, kita dapat mengatur laptop kita tanpa harus membuka aplikasi Lenovo Vantage. Di Lenovo Toolbar ada setting Wi-Fi security untuk melindungi laptop kita terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang menyebabkan malicious. Ada juga kamera privacy serta conservation mode. Nah, conservation mode ini adalah salah satu fitur favorit bagi kami. Karena dengan fitur ini kita dapat mencolokkan charger kita ke laptop dan listrik tanpa mengisi baterai. Fitur ini sangat berguna untuk gaming maupun penggunaan software-software berat yang membutuhkan daya maksimal dari CPU maupun GPU. Selain meningkatkan kinerja laptop, conservation mode juga dapat memperpanjang usia baterai. Kemudian ada juga fitur rapid charge untuk mengisi daya baterai secara rapid atau singkat. Fitur ini juga sangat berguna apabila kita tiba-tiba harus bertemu dengan klien di luar kantor, tetapi keadaan laptop kita masih sekarat baterainya.
kita bisa menggunakan fitur ini saat charging supaya pengisian daya lebih cepat. Ya, bisa kita gunakan antara 10, 15 atau 30 menit sudah cukup untuk kita bawa keluar kantor. Kemudian ada juga F1 until F20 function yang dapat kita matikan lewat Lenovo Vantage toolbar ini tanpa membuka Lenovo Vantage. Kemudian kita lanjut pada bagian audio di menu power. Kita dapat melakukan pengaturan tentang mikrofon kita. Apakah akan disable atau enable. Jika enable, kita dapat mengatur tingkat volume mikrofonnya. Lanjut ke menu display dan kamera. Di bagian paling atas langsung ada fitur eye care mode atau mode malam. Itu fiturnya akan menyaring cahaya biru yang keluar dari monitor, supaya mata kita tidak kelelahan karena terlalu lama berada di depan monitor. Kemudian ada kamera privacy mode untuk mendisable kamera supaya privasi kita tidak terganggu oleh orang-orang iseng. Tetapi kami lebih menyarankan melakukan disable kamera secara fisik melalui tombol di bagian kanan laptop untuk Legion 5 2021. Untuk setiap versi laptop Lenovo memiliki letak tombol privacy kamera berbeda-beda, tergantung versinya. Kemudian di bawahnya ada setting kamera. Kita bisa men-setting kamera sesuai keinginan kita. Mulai dari berapa kecerahan dan lain-lain ada. Kemudian kita lanjut ke setting output input. Di sini tersedia F1, F20 function. Kemudian lanjut ke menu hardware scan karena pada menu media isinya sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di fitur hardware scan ini kita dapat scanning pada hardware kita apakah ada masalah atau tidak. Untuk cara scanningnya kita bisa menggunakan quick scan supaya lebih cepat tanpa mengatur bagian mana yang akan di scan, atau secara custom memilih hardware apa yang akan kita scan. Kemudian setelah scanning selesai akan ditampilkan hasil keadaan hardware yang di-scan. Kemudian ada juga fitur Nahimic. Ini adalah fitur untuk mengatur atau mengcustom audio kita. Lanjut ke menu Legion Edge. Nah, ini adalah salah satu fitur utama. Di Legion Edge terdapat thermal mode untuk mengatur performa laptop kita. Apakah akan di mode performance di mana CPU dan GPU akan bekerja maksimal, tetapi dengan catatan laptop harus terhubung ke charger. Atau mode balance di mana laptop akan berubah otomatis ke quiet mode atau ke performance mode. Atau bisa juga ke quiet mode langsung di mana laptop kita tidak akan berisik. Maksudnya bukan tenang sih. Artinya menjadi lebih tenang daripada saat kita ke performance karena kipas kita tidak berputar terlalu kencang, walaupun tidak setenang laptop non gaming lainnya. Supaya lebih efisien, kita dapat menggunakan shortcut Fn+Q untuk berganti mode. Kemudian ada network boost untuk memfokuskan sinyal kita ke game yang sedang kita mainkan sehingga nanti pingnya menjadi rendah. Lalu ada auto close yang berguna untuk membersihkan proses yang sedang berjalan yang tidak berguna saat kita bermain game. Ada juga yang terakhir adalah hybrid mode. Hybrid mode ini akan mendisable GPU selama tidak bermain game. Hybrid mode akan aktif atau non-aktif setelah kita merestart laptop. Ketika hybrid mode aktif, integrated graphic akan muncul. Nah, kalau di laptop kami Legion 5 2021 ini, maka akan muncul AMD Radeon karena integrated grafiknya adalah AMD Radeon. Jadi nanti ketika hybrid mode aktif, pada task manager akan tampil dua kartu grafik, yaitu AMD Radeon dan Nvidia. Kemudian ada fitur overdrive untuk membuat layar kita merespon lebih cepat dari biasanya. Fitur ini sangat sekali berguna saat kita bermain game. Kemudian yang terakhir pada bagian Legion Edge adalah terdapat touchpad lock untuk disabling touchpad selama kita bermain game. Jadi ketika kita bermain game menggunakan keyboard laptop, saat kita tidak sengaja menyentuh touchpad,
maka touchpad-nya tidak akan berfungsi. Jadi harus menggunakan mouse. Seperti itu. Kemudian lanjut ke menu Quick Setting. Di menu Quick Setting terdapat Rapid Charge dan juga Wi-Fi Security. Fitur-fitur tersebut sudah kami jelaskan pada awal video. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu menu Lighting. Di menu Lighting ini kita bisa men-setting atau meng-custom backlight pada keyboard kita. Apabila di laptop kalian terdapat backlight keyboard, kalau tidak ada ya tidak bisa kita setting. Kalau di laptop saya terdapat 3 profile backlight keyboard yang dapat di custom. Nah, untuk berpindah profile kita dapat menggunakan shortcut Fn plus space supaya lebih efisien tanpa membuka aplikasi Lenovo Vantage. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila bermanfaat, silahkan like dan juga subscribe. Terima kasih. Stay healthy.